Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Raja Tianzang telah mengalahkan 10 Raja Roh teratas dari Istana Surga Manusia. Namun apa yang tidak diharapkan adalah mereka memiliki jantung biru yang tidak dapat dibunuh. Umumnya untuk semua eksistensi keabadian kaisar atau bahkan keabadian dewa, jantung mereka berwarna emas. Jantung biru transparan adalah pertama kalinya bahkan Raja Tianzang melihatnya. Pada saat ini tombak Raja Tianzang terus menusuk jantung yang bersinar dengan cahaya biru. Namun tidak peduli bagaimana Raja Tianzang menghancurkannya, jantung biru itu selalu utuh. Menarik, ini tidak bisa dihancurkan. Meskipun tidak bisa dihancurkan, seharusnya menyegelnya tidak menjadi masalah besar, ucap Raja Tianzang. Raja Tianzang hanya ingin tahu mengapa jantung dalam tubuh 10 Raja Roh berwarna biru dan tidak bisa dihancurkan. Sepertinya itu semacam segel khusus. Kandungan biru yang tidak bisa dihancurkan juga berarti mereka tidak bisa dibunuh, sehingga membiarkan daging dan darah yang rusak itu menyatu terus-menerus. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke keadaan semula. Aku harus menyegelnya, setidaknya untuk membuat tubuh fisik mereka tidak dapat pulih, ucap Raja Tianzang. Beberapa paku hitam sepanjang 50 inci muncul di tangan Raja Tianzang. Bahkan jika mereka tidak bisa dibunuh, selama jantung mereka bisa disegel dan terintegrasi dengan paku pengunci jiwa sepenuhnya, hanya masalah sebelum jantung mereka meledak, ucap Raja Tianzang segera melambaikan lengan jubahnya. 2 paku pengunci jiwa di tangannya tersapu pada saat yang bersamaan. Itu menusuk jantung Tiansun dan Fuxing terlebih dahulu. Namun pemandangan yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Paku pengunci jiwa hanya menembus 2 jantung biru yang ditangguhkan di kehampaan. Raja Tianzang mengerutkan keningnya. Bahkan paku pengunci jiwa tidak dapat merusak jantung biru Raja Roh. Pada saat ini, daging dan darah mereka mulai menyatu. Lengan serta batang tubuh mereka secara bertahap pulih. Sial, kita harus menemukan cara untuk membatasi mereka dan membuat tawar-menawar untuk menyelamatkan Xiaoyan, ucap Raja Tianzang. Sebenarnya tujuan utama dari apa yang dilakukan Raja Tianzang bukanlah untuk sepenuhnya memusnahkan Raja Roh, tetapi untuk mengendalikan jiwa mereka terlebih dulu. Itu karena kondisi Xiaoyan saat ini masih membutuhkan Raja Roh untuk mengetahui penawarnya. Weh, apa yang terjadi? Ada apa dengan tuanku? Ucap tahanan roh bergerak keluar dari lengan jubah Xiaoyan. Mata tahanan roh penuh keraguan. Dia menatap Xiaoyan yang berubah menjadi patung dengan bingung. Tahanan roh, ucap terkejut Raja Tianzang ketika melihat tahanan roh muncul dan dia sepertinya mengenalinya. Tahanan roh, mereka yang membuat tuanmu seperti ini. Sekarang kita perlu menggunakan metode untuk mengancam mereka dan memaksa mereka mengatakan penawarnya untuk tuanmu, ucap Raja Tianzang. Siapapun yang menyentuh tuanku, aku akan melindunginya sampai mati, ucap tahanan roh berpura-pura sangat marah. Raja Tianzang sedikit mengernyit saat mendengar itu. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Segel jantung mereka sehingga tubuh mereka tidak dapat dipulihkan, ucap Raja Tianzang memandang tahanan roh yang berteriak seperti orang bodoh. Aku tidak terima. Aku sungguh tidak terima, ucap tahanan roh dengan wajah sedih dan kemampuan aktingnya tidak terlalu bagus. Berhenti berbicara omong kosong. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja, ucap Raja Tianzang menatap tahanan roh dengan dingin. Makhluk sialan ini sepertinya memohon untuk dipukuli. Tidak bisa melakukannya? Junior, kamu meragukan master ini. Apa yang dikhawatirkan dari jantung busuk semacam itu? Ucap tahanan roh, nadanya tiba-tiba meninggi. Raja Tianzang secara tidak sengaja menyentuh temperamen tahanan roh. Cara utama agar tahanan roh setuju adalah cukup dengan meremehkannya. Dan tahanan roh tidak akan segan-segan untuk membuktikannya. Pada saat ini cahaya biru melonjak keluar dari matanya yang besar. Kekuatan segel pembatas yang kuat segera menyelimuti jantung biru di dalam daging dan darah yang rusak. Ini lebih mudah daripada menggaruk pantat, ucap tahanan roh, matanya menjadi sombong, seolah mengejek Raja Tianzang. Kita tidak bisa membiarkan mereka pulih. Cukup gunakan mereka sebagai alat tawar-menawar, ucap Raja Tianzang. Dia melihat 2 Raja Roh Tiansun dan Fuxing secara bertahap memulihkan bentuk manusianya. Namun itu masih anggota tubuh dan lengan yang patah. Bagaimanapun Raja Tianzang menghancurkan tubuh mereka terlalu kejam. Jadi masih ada waktu untuk memberlakukan batasan pada mereka. Hei, siapa kamu? Kamu berani memerintahkan master ini, ucap tahanan roh tiba-tiba menjadi tidak senang. Tidak peduli siapa yang disegelnya, dia tidak mau menuruti perintah orang. Jika itu nanti, tidak akan ada kesempatan lagi. Sekarang hidup atau mati tuanmu tidak pasti. Apakah kamu sengaja menunda-nunda? Ucap Raja Tianzang mengerutkan keningnya. Dia tahu keberadaan tahanan roh, tetapi dia tidak tahu banyak tentang karakternya.
Aku sedikit penasaran, apa sebenarnya yang terjadi pada pria kejam 1000 pisau? Ucap tahanan roh memandang Xiaoyan yang menjadi patung biru. Dia telah mengikuti Xiaoyan begitu lama. Meskipun Xiaoyan telah menghadapi banyak krisis, dia selalu berhasil menyelesaikannya pada akhirnya. Pada saat ini tahanan roh membenarkan bahwa Xiaoyan sepertinya tidak berpura-pura. Jadi dia sedikit ragu sebelum bertindak. Pria kejam 1000 pisau tampaknya mengalami beberapa masalah. Tapi menurutku dia tidak akan mati karena masalah ini. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku pasti akan membuatnya berhutang budi padaku. Dengan begitu dia tidak bisa menggertakku lagi. Tapi jika aku tidak bergerak dan membiarkan pria kejam 1000 pisau mati, maka tidak akan ada orang yang menggertakku lagi. Ucap tahanan masih bimbang. Raja Tiansang sedikit mengernyit. Benda sialan ini rupanya bukan makhluk yang baik. Tapi jika pria kejam 1000 pisau berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri, dia pasti akan menuntutku dan tidak akan melepaskanku dengan mudah. Tidak. Aku tidak bisa gegabah. Aku harus membantunya. Dengan begitu aku dapat menegosiasikan persyaratan di masa depan. Ucap tahanan roh. Setelah berpikir sejenak, pada akhirnya tahanan roh memutuskan untuk membantu Xiaoyan. Cahaya biru melonjak keluar dari mata besarnya, membentuk segel pembatas besar dan memenjarakan 10 jantung biru ke dalam. Raja Tiansang menunjukkan keterkejutan di matanya saat melihat ini. Teknik pembatas semacam ini telah mencapai tingkat kengerian yang tak terbayangkan. Bahkan Raja Tiansang pun tidak bisa menahan nafas. Lagi pula dia cukup mahir dalam teknik segel pembatas. Setidaknya Raja Tiansang merasa bahwa dia tidak buruk sebelumnya. Sekarang ketika melihat 2 tembakan dari tahanan roh dan menciptakan segel pembatas kuat dalam waktu singkat, hal itu tidak bisa untuk tidak membuat Raja Tiansang malu. Dia sama sekali tidak ada bandingannya dengan tahanan roh dalam seni segel pembatas. Di udara cahaya biru langsung menguraikan teknik segel pembatas kuno. Pemulihan 10 Raja Roh hampir berhenti dalam sekejap. Itu benar-benar berhasil, ucap Raja Tiansang menunjukkan kegembiraan. Jika dia bisa memenjarakan mereka, dia mungkin memiliki tawar-menawar dalam negosiasi. Bisakah kita bicara sekarang? Ucap Raja Tiansang memusatkan perhatiannya pada tumpukan daging cincang terdekat di depannya. Dan ada 2 jantung biru mengambang di dalamnya. Tiansun dan Fusing adalah pemimpin dari 10 Raja Roh. Jadi Raja Tiansang berencana menggunakan keduanya tentang situasi Xiaoyan. Ayo bicara. Jika kamu ingin hidup, beri aku penawarnya, ucap Raja Tiansang berkata dengan dingin. Meskipun tubuh fisik dihancurkan, jiwa dari 10 Raja Roh masih ada. Jiwa mereka tampak meringkuk di jantung biru. Dan tidak mudah untuk keluar dari segel pembatas yang ditetapkan tahanan roh. Tianzang, tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat membunuh kami. Kali ini reinkarnasi Susang pasti akan mati. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat sendiri apakah dia masih memiliki jiwa, ucap Raja Roh Fusing mencibir dari jantung biru. Wajah Raja Tiansang suram. Itu karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiaoyan. Memang benar bahwa saat ini dia tidak bisa merasakan jiwa Xiaoyan. Bahkan Raja Tiansang tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar mati. Namun untuk Raja Tiansang dan Yueli yang berasal dari dunia bawah, mereka juga mendapati sesuatu yang aneh. Jika Xiaoyan benar-benar mati, mereka pasti bisa merasakan fluktuasi sebelum jiwa menghilang. Tapi hal semacam itu tidak terjadi. Keadaan Xiaoyan sangat aneh sehingga Raja Tiansang tidak dapat menyimpulkan. Tapi sebelum Raja Tiansang benar-benar yakin tentang hidup dan mati Xiaoyan, dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah ke pihak musuh. Lagi pula dia adalah reinkarnasi dari Susang, jadi tidak mungkin untuk mati begitu mudah berdasarkan identitasnya. Untuk seorang reinkarnasi dari makhluk tertinggi, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk membuatnya mati sebelum waktunya? Ucap Raja Tiansang sangat percaya diri pada Xiaoyan. Itu memang benar. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa kami tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Jadi meskipun sekarang dia tidak mati, itu hanya menjadi masalah waktu. Dan sudah terlambat bagimu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sekarang. Selain itu, apakah menurutmu pembatasan ini bisa memenjarakan kami? Ucap Fusing, suaranya dipenuhi kepercayaan diri. Begitu suara dari jiwa Fusing jatuh, jantung biru itu meledak menjadi cahaya. Terlihat bahwa potongan-potongan tubuhnya yang pecah mulai melanjutkan penggabungan. Melihat pemandangan ini, Raja Tiansang segera mengalihkan pandangannya ke tahanan roh. Hah? Mustahil. Tidak mungkin untuk bisa mengabaikan batasanku. Ucap tahanan roh juga menunjukkan ekspresi terkejut. Segel pembatasan yang digunakan seharusnya cukup untuk menekannya. Tapi apa yang terjadi saat ini benar-benar membantah kognisinya. Tidak hanya Tiansun dan Fusing, bahkan 8 Raja Roh lainnya juga melakukan hal yang sama. Setelah pemberhentian singkat, tubuh fisik mereka mulai pulih secara bertahap. Raja Tiansang sedikit mengernyit. Dia tidak pernah takut pada 10 Raja Roh.
Tetapi jika dia tidak bisa menekan mereka, dia akan kehilangan cip tawar-menawar. Raja Tianzong tidak bisa duduk dengan diam. Melihat tubuh fisik mereka mulai pulih, Raja Tianzong melambaikan tombak naga perak di tangannya dan menghancurkan tubuh fisik mereka yang hampir sempurna. Segel pembatas tahanan roh tidak berguna, jadi Raja Tianzong tidak akan pernah membiarkan mereka pulih dengan mudah. Tianzong, jangan memaksakan dirimu lebih jauh, ucap Fu Xing berteriak marah. Tianzong mengabaikannya. Ketika dia pulih sedikit saja, Raja Tianzong akan selalu menghancurkan tubuhnya lagi dan lagi. Karena Raja Tianzong tidak mendapatkan solusi yang dibutuhkan, maka dia tidak terburu-buru dan dengan santai menghancurkan tubuh mereka setiap kali ingin pulih. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Sementara itu Sin berganti di dimensi kekacauan di mana Xiaoyan berada saat ini. Setelah mendekati pilar tinggi tanpa hasil, dia menjadi semacam orang yang terbangun tanpa masalah. Bayangan raksasa hitam tidak membunuhnya, dan Xiaoyan ditarik ke dalam tempat lain dengan paksa. Tempat ini mirip dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak ada bayangan hitam raksasa dan tidak ada pilar tinggi. Sejauh yang bisa dilihat Xiaoyan di sini merupakan platform melingkar. Total ada 9 platform batu. Di setiap platform batu ada sosok biru. Tampaknya sosok biru ini semuanya memiliki penampilan yang sama. Tetapi jika diperhatikan dengan cermat, sesekali masih dapat melihat bahwa mereka memiliki kejutan yang berbeda. Xiaoyan melihat sekelilingnya, lalu menundukkan kepalanya hanya untuk menyadari bahwa dia juga berdiri di platform batu. Dan dia sepertinya menjadi salah satu di antara 9 platform ini. Yang terakhir sudah terkumpul. Saya kedua senang bertemu denganmu. Mulai sekarang, nama kodemu di sini akan menjadi ke-9. Ucap sebuah suara datang menyapa Xiaoyan. Xiaoyan melihat sosok yang berbicara. Sosok itu berdiri di platform batu. Ada 2 palang horizontal pada gambar di lempengan platform batu. Dan ada 3, 4, dan seterusnya. Dengan analogi, tiang di lempengan batu di bawah kaki Xiaoyan adalah 9. Dari sini dapat dinilai bahwa nama kode dari sosok biru yang berbicara di atas lempengan batu adalah 2. Semua yang dialami Xiaoyan membuatnya merasa misterius dan tidak berdaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Di mana ini, dia bingung. Sekarang dia ditarik ke dalam kelompok dan bahkan punya kode nama ke-9. Ke-9? Katakan padaku, dari mana asalmu? Tentu saja kamu memiliki hak untuk tetap diam. Kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Kami di sini tanpa kepentingan apapun. Semua orang dapat berbicara dengan bebas di sini, tetapi juga dapat tetap diam, ucap sosok nomor 2 itu. Sosok biru lainnya tidak berbicara. Untuk sementara mereka tetap diam. Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di depannya nyata atau tidak. Semua ini terasa seperti ilusi. Tapi Xiaoyan selalu memiliki intuisi bahwa tempat ini bukanlah ilusi. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan tidak membuka mulutnya dengan gampang. Melihat Xiaoyan tidak berbicara, sosok nomor 2 itu tidak keberatan. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan, ada hal lain yang harus saya lakukan. Jadi saya akan pergi dulu, ucap sosok nomor 2. Tepat ketika nomor 2 hendak pergi, sosok biru dengan 4 palang horizontal pada lempengan batu di bawah kakinya tiba-tiba berkata, "Pernahkah kamu mendengar bahwa Taisu telah meluncurkan invasi ke Sensi?" Ucap sosok dengan kode nomor 4 itu. Ketika Xiaoyan mendengar kalimat itu, tubuhnya sedikit bergetar. Taisu menginvasi Sensi? Apakah rencana mereka sudah maju? Ucap nomor 2 yang hendak pergi membalikkan tubuhnya dan bertanya dengan ingin tahu. Aku baru mendengarnya. Bukankah ke-6 berasal dari Sensi? Ke-6, ayolah. Biarkan kamu berbagi informasi tentang situasi pertempuran saat ini. Ucap nomor 4. Sosok nomor 2 berbalik menghadap sosok biru dengan 6 tiang di atas lempengan batu di bawah kakinya. Dan yang lainnya juga berbalik menghadap nomor 6. Apa yang dikatakan nomor 4 benar. Taisu telah menginvasi Sensi. Dan situasi saat ini tidak optimis. Ucap nomor 6 tidak menyembunyikan apapun selama interogasi. Dia mengakui kebenaran berita tersebut. Nomor 4 lalu berkata, dengan sumber daya agung Sensi, sangat disayangkan bahwa tidak ada beberapa yang kuat. Jadi masih masuk akal jika Taisu berani datang menginvasi. Meskipun Taisu tampaknya kuat, sebagian besar sumber daya yang dimilikinya berasal dari perampasan. Untuk bertahan hidup, satu-satunya cara Taisu adalah mempertahankan sumber dayanya dengan terus merampas sumber daya dari dunia lain. Ucap nomor 4 mengangguk sambil menganalisis. Tampaknya ia juga memiliki pemahaman tentang Taisu. Xiaoyan mendengarkan dari samping dan sedikit terkejut ketika mendengar bahwa sosok ke-6 juga berasal dari Sensi. Dilihat dari dialognya, mereka semua sepertinya berasal dari dunia yang berbeda. Tetapi mereka hanya berkumpul di sini untuk berbagi informasi. Dari obrolan mereka, dapat ditebak bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berkumpul di sini. Artinya tempat ini nyata. Tetapi keberadaan sosok-sosok ini tidak nyata, melainkan hanya kesadaran spiritualnya yang datang ke sini. Tentu saja ini hanya tebakan Xiaoyan. Adapun seperti apa keasliannya masih perlu diverifikasi.
Sosok nomor 4 lalu melanjutkan, Taisu sudah menginvasi beberapa dunia. Tidak disangka bahwa bahkan dunia tanpa batas juga kalah. Sekarang mari kita lihat Sensi. Keenam, aku mendengar bahwa Sensimu memiliki pria yang sangat kuat. Jika aku tidak salah namanya adalah Susang. Selama ada dia, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi Taisu kan? Ucap nomor 4 terus berbicara. Saat Xiaoyan mendengar kata Susang, dia tertegun sejenak. Karena saat ini dia tidak bisa melihat mata siapapun di sekitarnya. Dan dia tidak tahu siapa yang mengawasinya. Xiaoyan tidak menoleh ke arah nomor 6, tetapi mengalihkan pandangannya pada sosok nomor 1. Jelas bahwa dia bisa datang ke sini karena nomor 1. Dan keberadaan nomor 1 ini pasti lebih tinggi antara lainnya. Xiaoyan tidak tahu apakah nomor 1 mengawasinya atau tidak. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Saat obrolan berlangsung, Xiaoyan merasa bahwa segala sesuatunya semakin salah. Siapa mereka dan apa identitas mereka? Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah memasuki misteri besar. Dan dia hanya bisa mendapatkan informasi dari percakapan mereka. Jika nomor 1 bisa menariknya ke sini, dia mungkin sudah tahu identitas Xiaoyan. Tapi selama percakapan antara nomor 4 dan nomor 6, sosok nomor 1 tetap diam dan tidak menuding Xiaoyan. Seperti yang dikatakan di awal, seseorang bisa memilih untuk tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini nomor 6 akhirnya menjawab, Susang sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Sensi tidak kehilangan Susang, Taisu tidak akan berani menyerang Sensi. Alasan mengapa dunia tanpa batas dikalahkan adalah karena ras Yuan Shen di dunia tanpa batas terlalu sombong. Sehingga masalah internal dan eksternal telah memberi Taisu kesempatan. Ucap nomor 6, suaranya perlahan terdengar. Suara setiap sosok berbeda-beda, tetapi terdengar sangat halus dan tidak bisa membedakan jenis kelamin dari suara-suara halus ini. Hanya suaranya yang dapat didengar. Beberapa emosi bercampur dalam pidato. Menilai dari nada suara ke-6, jika dia benar-benar berasal dari Sensi, dia seharusnya bukan dari istana surga manusia. Karena orang-orang di istana surgawi membenci Susang sampai ke tulang-tulang mereka. Dan selalu berharap akan kematian Susang. Sedangkan perkataan nomor 6 adalah semacam penyesalan setelah kematian Susang. Sehingga kemungkinan milik istana surga manusia tidak tinggi. Setelah sedikit diam, nomor 6 terus berbicara. Namun aku mendengar bahwa reinkarnasi Susang telah muncul. Jika itu benar-benar reinkarnasi Susang, hanya Taisu, bukan apa-apa. Ucap ke-6 sengaja menekankan kepada semua orang bahwa Susang belum sepenuhnya mati. Kalimat ini terkesan polos dan sederhana, namun sebenarnya mengandung sedikit ancaman. Seolah-olah nomor 6 ingin memberitahu mereka bahwa Sensi bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh siapapun. Xiaoyan langsung penasaran dengan identitas ke-6. Dia berasal dari Sensi. Jika ini benar, lalu siapa ke-6 ini? Hehehe, kuharap Sensi bisa lulus ujian ini. Jika Sensi juga berakhir seperti dunia tanpa batas, maka seluruh dunia akan benar-benar mengalami kekacauan besar yang tidak bisa ditenangkan. Ucap ke-4 tertawa ringan. Setelah ke-4 selesai berbicara, lingkungan menjadi hening. Sepertinya topiknya sudah selesai, dan seluruh suasana sedikit sunyi dan menakutkan. Setelah beberapa saat sunyi, suara lain tiba-tiba terdengar. Ke-9, apa yang kamu katakan kepada Raja? Bisakah kamu membaginya dengan semua orang? Ucap suara itu yang ternyata dari nomor 1. Xiaoyan tertegun sejenak. Bayangan raksasa hitam itu disebut Raja. Jadi apakah mereka termasuk Xiaoyan sendiri adalah pelayan Raja? Raja berkata menyuruhku pergi. Ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, dia menjadi lebih diam. Dan bahkan nomor 1 tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Xiaoyan. Jika sudah tahu Raja akan menyuruhmu pergi jika kamu mendekati pilar langit, lalu mengapa kamu berani mendekatinya? Ucap nomor 1. Aku tidak tahu. Aku terbawa perasaan. Ucap Xiaoyan. Jawabannya membuat suasana hening lagi. Kalimat pertama tidak ada apa-apanya, tetapi kalimat kedua penuh ketegangan. Jika 9 sosok di sini tidak mengetahui identitas satu sama lain, maka setidaknya jawaban Xiaoyan tidak akan dicurigai bahwa dia ada di sini untuk pertama kalinya. Karena dia tidak tahu identitasnya, Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Dia melindungi dirinya sendiri, dan dia juga melindungi Sensi. Terbawa perasaan, bisakah kamu menguraikannya? Ucap nomor 1 juga tampak penasaran. Ini aneh. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku hampir ditelan oleh Raja dan sekarang aku masih sedikit takut. Ucap Xiaoyan sengaja menunjukkan ada ketakutan yang tersisa. Ini karena semakin banyak dia berbicara, semakin mudah untuk mengungkapkan rahasianya. Saat ini dia masih tahu terlalu sedikit, jadi tidak nyaman untuk berbicara dengan mudah. Setelah itu Xiaoyan tidak terus mengucapkan sepatah kata pun dan menghargai kata-kata seperti emas. Baiklah semuanya, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Ucap nomor 2 merasa bahwa Xiaoyan tidak bisa menjelaskan alasannya dan segera beralih ke nomor 1 untuk pamit pergi tanpa bermaksud membuang waktunya. Baik,
Ucap nomor 1 tidak menghentikan nomor 2. Segera cahaya biru di papan lempengan batu nomor 2 bergetar, dan sosoknya menghilang seketika seperti lilin yang padam. Xiaoyan sangat gembira saat melihat ini. Jika demikian, itu artinya dia memiliki kesempatan untuk pergi. Jika sudah tidak ada yang ingin dikatakan lagi, maka aku pergi juga. Ucap nomor 2. Jelas makna dari pertemuan ini adalah pertukaran informasi dan akan dinyatakan selesai ketika sudah tidak ada yang dibicarakan. Baik, pertemuan berakhir di sini. Ucap nomor 1 dengan suara dalam. Segera sosok biru itu pergi satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya ada nomor 1, nomor 4, dan Xiaoyan yang tidak ingin pergi. Tentu saja untuk Xiaoyan sendiri, itu karena dia tidak tahu bagaimana cara pergi. Xiaoyan ingin menunggu keempat pergi sebelum meminta bantuan dari nomor 1. Tetapi nomor 4 malah tidak pergi untuk waktu yang lama. 9. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah ada yang lain? Ucap nomor 4 setelah beberapa saat. Xiaoyan tampak bodoh untuk sementara waktu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana harus pergi. Sekarang situasinya tidak jelas. Hanya nomor 1 yang bisa dia percayai untuk saat ini. Sedangkan yang lainnya, Xiaoyan masih berhati-hati. Jelas lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang masih transparan. Xiaoyan tidak berbicara. Itu membuat nomor 4 tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya alasan nomor 4 tidak ingin pergi karena ada sesuatu yang harus didiskusikan kepada nomor 1. Tetapi nomor 1 tiba-tiba menyela. Dia baru di sini. Nomor 4, mengapa kamu tidak mengalah dulu untuk saat ini? Jika ada hal lain untuk didiskusikan, aku akan mengundangmu ke sini sendirian nanti. Ucap nomor 1. Ya, itu bukan masalah penting. Mari kita bicarakan lain kali. Ucap nomor 4, menghela nafas dan sedikit kesal. Hei nomor 9, aku akan membiarkanmu kali ini. Tapi kamu berhutang budi padaku. Ucap nomor 4 berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera mengernyit. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa dia tiba-tiba berhutang budi karena tidak pergi duluan? Nomor 4 berhenti sejenak setelah berbicara, seolah sedang menunggu jawaban Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap memilih diam, bukan karena Xiaoyan sengaja berpura-pura misterius, melainkan karena ia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab nomor 4. Ini benar-benar batu yang membosankan. Itu saja, selamat tinggal. Ucap nomor 4 dengan tidak senang, dan dia tidak pernah beristirahat untuk membuka mulutnya, seolah-olah memiliki karakter yang tertarik akan segalanya. Meskipun mereka semua adalah sosok biru, rasanya nomor 4 lebih seperti seorang wanita yang ingin tahu tentang banyak hal. Itu sangat cerewet. Nomor 4 akhirnya memilih pergi. Dan sekarang, di platform melingkar ini hanya Xiaoyan dan nomor 1 yang tersisa. Mereka persis berseberangan satu sama lain. 1 adalah awal dan 9 adalah akhir. Jadi mereka berdiri di sisi yang berlawanan satu sama lain. Xiaoyan ragu-ragu sejenak untuk berbicara. Dia tidak tahu apakah langsung bertanya bagaimana caranya pergi dari sini. Jika ini masalahnya, maka dia akan mengekspos dirinya sendiri. Dari dialog sebelumnya, Xiaoyan tidak lagi merasa bahwa tempat ini adalah sebuah ilusi. Apakah kamu takut? Ucap nomor 1 bertanya lebih dulu ketika melihat Xiaoyan yang masih diam. Bolehkah aku mengambil kebebasan untuk bertanya? Siapa kamu? Tanya Xiaoyan. Benar-benar lancang. Karena kamu menanyakan pertanyaan ini, kamu harus memberitahuku siapa kamu. Ucap nomor 1 setelah jeda. Xiaoyan mau tidak mau menyesali pertanyaan ini. Jangan mengajukan pertanyaan seperti ini lagi di masa depan. Eksistensi di sini dapat bertukar pendapat atau membagikan informasi. Tetapi masalah identitas adalah rahasia mereka sendiri. Itu tidak nyaman dan tidak perlu diungkapkan. Ucap nomor 1 lagi berkata dengan serius. Aku pikir alasan mengapa kamu dekat dengan pilar langit adalah karena kamu tidak tahu bahwa itu adalah area terlarang kan? Ucap nomor 1 terus berkata. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Kali ini dia tidak berniat berpura-pura. Mungkin bagaimana mereka datang ke sini, siapa mereka, tempat apa kekacauan ini, dan apa rajanya, Xiaoyan harus mengetahuinya. Dan itu tergantung pada apakah nomor 1 bersedia memberitahu Xiaoyan. Ya, aku datang ke sini untuk pertama kalinya. Ucap Xiaoyan menjawab dengan suara dalam. Tidak ada gunanya dia terus menyembunyikannya. Dan sekarang dia harus mencari tahu misteri di dalam hatinya secepat mungkin. Ya, aku sudah lama menunggumu. Ucap nomor 1 tidak tampak terkejut. Apakah kamu membawaku ke sini? Tanya Xiaoyan. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Alam dewa kekacauan bukan tempat yang bisa didatangi sembarang orang. Ucap nomor 1 tertawa ringan. Bukan karena dia menertawakan Xiaoyan, tetapi karena menurutnya pertanyaan ini sangat lucu. Kamu seperti mereka, masing-masing mengajukan pertanyaan yang sama. Lanjut nomor 1 lagi. Senior, tolong beritahu aku semua detailnya. Ucap Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berbicara dengan hormat. Semuanya perlu dipertukarkan di antara kita. Jika kita ingin mendapatkan informasi, kita perlu bertukar informasi yang sama. Tentu saja tidak apa-apa berhutang dulu. Ucap nomor 1. Begitu dia mengatakan itu,
Xiaoyan tersenyum kecut, jadi dia mungkin hanya bisa berhutang dulu. Oke, jika senior membutuhkannya di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan setuju. Ini adalah alam dewa kekacauan, yang bukan milik dunia manapun. Tepatnya alam dewa kekacauan di atas semua dunia. Tidak ada ruang dan waktu, jadi disebut kekacauan. Kita dapat mengatakan bahwa hanya makhluk terpilih yang datang ke sini. Menurut sepengetahuanku, hanya mereka yang akan memainkan peran kunci penting yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Ucap nomor 1 meriwayatkan dengan kecepatan lambat. Seolah-olah dia takut mengulanginya untuk kedua kalinya. Jadi dia mencoba berbicara perlahan-lahan. Kamu akan mencari tahu informasi ini beberapa kali. Sekarang kamu bisa bertanya lagi. Aku akan menjawab. Tentu saja kamu akan berhutang budi padaku untuk setiap pertanyaan. Ucap nomor 1 melanjutkan. Wajah Xiaoyan tidak bisa lagi dikatakan pahit, tetapi amburadul. Entah berapa banyak dia akan berhutang. Terlepas dari kebutuhannya, semakin banyak berhutang, maka semakin tidak menguntungkan. Jadi Xiaoyan tidak bisa bertanya sembarangan, kuncinya adalah keluar dari sini dulu. Menurut apa yang dikatakan nomor 1, mereka tidak tinggal di sini, tetapi berasal dari dunia yang berbeda. Bagaimana aku bisa kembali? Tanya Xiaoyan. Bagaimana kamu datang ke sini? Tanya nomor 1. Begitu dia bertanya, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengingat bahwa dia terkena cahaya biru dari istana surga manusia. Tubuhnya menjadi transparan seperti kaca, dan kemudian dia datang ke sini dengan tiba-tiba tanpa mengetahui apapun. Tapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana harus menjelaskan pada nomor 1. Singkatnya ada yang salah dengan tubuhku, lalu aku datang ke sini tanpa alasan. Ucap Xiaoyan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Itu lebih baik daripada menambahkan hutang. Apakah kamu sudah mati? Tanya nomor 1. Seharusnya tidak mati, namun situasinya sangat mendesak, ucap Xiaoyan. Aku bisa mencoba membantumu sekali, tetapi kamu harus berhutang budi padaku. Ucap nomor 1 percaya bahwa Xiaoyan dapat digunakan di masa depan. Jadi dia mengatakan itu, dan Xiaoyan harus menyetujui permintaan apapun. Nomor 1 lalu berkata lagi, jangan berpikir untuk bermain trik di masa depan. Yang paling penting di sini adalah integritas. Begitu kamu mengingkari janjimu, konsekuensinya akan sangat serius. Ucap nomor 1. Aku tidak mengatakan aku akan bermain trik. Senior, tolong percaya padaku. Tapi kemampuan junior ini terbatas. Tolong senior jangan membuatnya terlalu sulit. Ucap Xiaoyan merendahkan dirinya sebanyak mungkin. Jika tidak, dia akan membuat beberapa tuntutan yang tidak masuk akal ketika saatnya tiba. Nomor 1 lalu berkata, memang benar tidak ada kemampuan untuk melunasinya, dan tidak baik jika pada akhirnya menjadi tidak tahu malu. Tapi jangan khawatir, hutangmu pasti dalam kemampuanmu. Tetapi ada persyaratan yang harus dipatuhi oleh semua pengunjung. Pastikan untuk datang setiap kali kamu dipanggil. Setelah kamu mempelajari lebih lanjut, kamu akan menemukan manfaat dari tempat ini. Agaknya kamu juga harus tahu bahwa tidak ada orang biasa yang bisa datang ke sini, atau mereka yang berada di luar imajinasi. Tentu saja termasuk kamu yang misterius ini. Di dunia tertentu, tempatmu berasal juga merupakan eksistensi yang sangat kuat, bukan? Ucap nomor 1 terus berbicara. Xiaoyan tidak menyangkal bahwa apa yang dia katakan itu benar. 8 sosok biru selain dia, semuanya pasti makhluk kuat dari dunia yang berbeda. Tentu saja yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah bahwa sosok ke-6 juga berasal dari Sensi. Xiaoyan tidak tahu siapa identitasnya di dunia Sensi dan apakah Xiaoyan mengenalnya. Kali ini Xiaoyan harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Yang paling penting adalah menyelesaikan krisis dengan istana surga manusia. Dan ketika dia memiliki kesempatan untuk datang ke sini nanti, dia akan bertanya ke nomor 6 untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Termasuk nomor 4 itu. Xiaoyan juga sangat penasaran. Meskipun nomor 4 mengobrol tanpa henti, dia adalah pembuka topik yang sangat bagus. Tanpa dia, seluruh tempat ini tampaknya jauh lebih dingin dan misterius. Dari sudut pandang ini, keberadaan di sini sepertinya hanya pertemuan dan pertukaran informasi. Dan tokoh-tokoh yang berkumpul di sini pasti eksistensi kuat yang tidak bisa dibayangkan Xiaoyan. Xiaoyan mengetahui bahwa ada banyak dunia, dan mungkin mereka juga mantan makhluk tertinggi di dunia tempat mereka berada. Ada langit di balik langit, dan ada dewa di luar para dewa. Pengalaman ini memungkinkan Xiaoyan untuk memahami lebih banyak misteri dan hal-hal yang tidak dapat dia pahami. Meskipun Xiaoyan telah menembus keabadian kaisar, tetapi dibandingkan dengan yang sebenarnya kuat, jalannya masih panjang. Senior, tolong bantu aku untuk keluar dari sini. Situasinya memang sangat mendesak sekarang. Jika ditunda lagi, aku khawatir aku akan benar-benar mati. Ucap Xiaoyan dengan senyum masam. Baik, kalau begitu kamu harus ingat bahwa kamu berhutang budi sedikit banyak padaku. Ucap nomor 1. Oke, buat catatan. Ucap Xiaoyan hanya bisa setuju, seolah tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah berbicara, seberkas cahaya ditembakkan ke Xiaoyan. Dan sebelum Xiaoyan dapat bereaksi, dia merasakan seluruh kesadarannya mulai meningkat. Dan kemudian tiba-tiba turun dengan cepat.
Perasaan ini secara umum tidak terlalu menyenangkan. Tapi bagaimanapun juga, dia akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Oh ya, by the way kemarin tidak upload karena Mimin lagi batuk guys. Lagi flu berat banget. Jadi ku harap Sobat Noba tetap setia, stay tune dan ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.